Praise the Lord. Thank you, Jesus. Dan sehingga kita bisa melihat bagaimana demonologi disingkapkan di bawah keenam meterai di dalam bidang-bidang atau di dalam alam-alam seperti keagamaan, politik. Anda bicara politik maka akan terkait dengan militer, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang informasi, di mana melalui informasi, melalui digitalisasi ada sebuah penyatuan mereka yang diam di bumi di bawah rencana akan gerakan oikumene, dan oikumene akan berada di bawah pengepalaan binatang tersebut. Katolik dan Protestan akan menyatu sepenuhnya. Kemudian kita bisa melihat demonologi berbicara tentang dunia yang di bawah. Seperti Wahyu 9, dia yang keluar, belalang-belalang yang keluar, 200 juta roh jahat dari lubang tanpa dasar. Itulah dunia yang di bawah. Kemudian kita bisa melihat bagaimana target pencapaiannya setan. Di mana setan hendak memiliki Edennya sendiri, setan hendak memiliki Adamnya sendiri, setan hendak memiliki Hawanya sendiri. Karena Tuhan di awal mula, dia memiliki Edennya, dia memiliki Adamnya, dia memiliki perempuannya. Amen. Perempuannya Adam. Anak laki-laki dan anak perempuan Allah tinggal di Eden yang diciptakan oleh firman yang diucapkan. Haleluya. Maka setan pun itulah menjadi target pencapaiannya setan. Sama seperti setan selalu ingin berusaha seperti Allah. Selalu ingin berusaha menjadi seperti Tuhan. Haleluya. Tapi setan akan memerintah Edennya bukan dengan kasih, tapi dengan ketakutan, dengan pengetahuan. Kejatuhan manusia di Taman Eden memindahkan manusia dari sebuah kehidupan di dalam peradaban iman berpindah menjadi sebuah kehidupan di dalam peradaban ilmu pengetahuan, sains, dan knowledge dan hikmatnya setan bukan lagi dengan iman tapi dengan hikmat dan pengetahuannya si iblis. Tapi di akhir zaman, Tuhan akan pulihkan kembali, haleluya, umatnya untuk kembali hidup di peradaban iman. Itulah kerajaan 1000 tahun milenium yang akan kita hidupi bagi mereka yang menang di setiap zaman. Bagi mereka yang punya kemampuan untuk mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, kepada gereja-gereja. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Sehingga kita bisa melihat bagaimana demonologi menerangkan semuanya itu, apa yang menjadi 5 kehendaknya setan, dan semuanya dituliskan dalam bentuk bayangan, pralambang, perumpamaan, penglihatan, kisah, dan seterusnya. Dan oleh pembukaan meterai-meterai, hal ini menjadi real, menjadi nyata bagi orang pilihannya. Sehingga dia tahu bahwa manusia diciptakan dengan memilih, dengan kebebasan untuk memilih. Dan dengan tersingkapnya hal-hal ini, di mana dulunya oleh kelahiran yang pertama, kita selalu memilih sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, selalu memilih hal-hal yang adalah setan pada akhirnya. Tapi setelah pembukaan meterai, haleluya, dan Anda mendengar, dan Anda percaya, dan Anda bertindak, Anda menerima kebenaran tersebut, haleluya, maka hidupmu diubahkan oleh kuasa pengubahan, dilahirkan kembali di dalam roh dan di dalam firman Tuhan, pesan di zaman ini. Sehingga sekarang keinginanmu, haleluya, kehendakmu, bukan lagi kehendakku, bukan lagi keinginanku, tapi keinginan Bapa yang ditempatkan ke dalam hati orang percaya. Sehingga kita akan menuruti apa yang dikatakan oleh setiap firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Nabi Tuhan. Haleluya. Dan itu menjadi kesukaan dia untuk melakukan setiap firman Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus.
Amen. Keinginanmu, kehendakmu diubahkan oleh kuasa pembukaan meterai-meterai. Dan meterai-meterai mengajar saudara, memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Karena meterai adalah Roh Kudus itu sendiri yang sudah memeteraikan hidupmu sampai kepada hari penebusanmu. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan Brother Branham memberikan pernyataan-pernyataan di khotbah Kristus ialah misteri Allah yang disingkapkan tahun 1963 di paragraf 255. Saya ingin membuat suatu pernyataan yang besar. Jika saya harus bergerak sedikit lagi, perhatikan, dengarkan hal ini. Ini adalah perkara besar di mana kita ingin memperhatikan. Ingat, di hari-hari terakhir akan tepat kembali lagi ke yang pertama, kembali ke awal mula. Di hari-hari terakhir, kita akan dibawa kembali untuk membuktikan bahwa kita kembali lagi ke yang pertama, ke yang awal mula. Berarti itu adalah penciptaan. Dan dalam penciptaan kita bisa melihat Adam dan perempuan tinggal di Taman Eden, di bumi, di dalam keharmonisan dengan firman, memiliki fellowship satu dengan yang lain, memiliki keharmonisan dengan segala ciptaan, dan mereka menjadi Allah kecil di Taman Eden sebelum kejatuhan terjadi. Adam dan perempuan, suami dan istri itu tidak memiliki dosa. Ada kehidupan dan kemudian kejatuhan. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan apa yang menyebabkannya dulunya. Kejatuhan itu disebabkan oleh siapa? Brother Ram menjawab, Lucifer. What caused it? Lucifer. Luciferlah dulunya yang melakukan hal itu, menyebabkan kejatuhan di awal mula, maka Lucifer juga sedang mengerjakan yang sama seperti dulunya di awal mula di hari-hari terakhir ini. Jadi untuk mengetahui apa yang berlangsung di hari-hari terakhir, apa yang berlangsung di akhir zaman, Anda harus kembali ke yang awal mula. Amen. Karena sejarah mengulang dirinya sendiri. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Itulah sebabnya apa yang dulunya lah pralambang, bayangan, maka harus Anda lihat itu adalah nyata di akhir zaman. Praise the Lord. Haleluya. Tidak ada yang berbeda. Untuk memperlihatkan 5 kehendaknya si setan. Sama seperti dulunya kerajaan bangsa-bangsa kafir dibawa masuk bersama dengan rajanya yaitu Nebukadnezar. Dan seorang nabi dari bangsa kafir yang bisa menerjemahkan, menafsirkan akan bahasa-bahasa yang tak dikenal, bisa menafsirkan mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Dan kemudian zaman-zaman bangsa kafir ini, oleh kerajaan-kerajaan bangsa kafir ini beralih kepada Media dan Persia dan mineral besi dan seterusnya sampai ke kaki. Dan sekarang itu berlangsung lagi dengan cara yang sama. Kerajaan bangsa kafir. Dengan kata lain, apa yang dulu sudah berlangsung di kerajaan Nebukadnezar, yaitu adalah Babel, kepala emas, itu adalah kerajaan bangsa kafir yang pertama yang menginjak-injak Yerusalem. Maka apa yang terjadi di sana dan bagaimana keruntuhan Babel di awal mula itu, maka di hari-hari terakhir, di akhir daripada zaman-zaman bangsa kafir, kita di zaman akhir, maka apa yang sudah berlangsung di awal mula akan terulang lagi dengan cara yang sama. Haleluya. Di mana dulunya saudara bisa melihat Daniel, bisa menafsirkan mimpi, menafsirkan penglihatan, mendapatkan penglihatan. Amin. Dan ada mene tekel ufarsim, bahasa yang tidak dikenal. Maka nabi bangsa kafir di zaman ini akan melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dilakukan oleh Allah melalui nabinya Daniel
di zaman kerajaan bangsa kafir yang pertama, maka di zaman kerajaan bangsa kafir yang terakhir, di hari terakhir, maka Brother Branham dipakai oleh Tuhan sebagai nabi bangsa kafir untuk bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan, menafsirkan mimpi-mimpi, dan juga menafsirkan bahasa yang tidak dikenal, mene-mene tekel ufarsim di akhir zaman, haleluya, yang adalah menunjukkan kehancuran daripada kebinasaan kerajaan Babel. Maka mene-mene tekel ufarsim di akhir zaman, tulisan di dinding, adalah untuk memperlihatkan akhir daripada zaman-zaman bangsa kafir, di mana mempelai wanita akan naik dan kekaisaran Romawi, bangsa yang terakhir, akan berkuasa mutlak atas seluruh dunia, memiliki kendali dan kontrol atas bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dengan cara yang sama dulunya, yang pertama, dengan cara yang sama yang terakhir ini akan mengulang lagi seperti yang pertama.